Malam takbiran yang seharusnya penuh kemenangan berubah menjadi petaka saat aku kecelakaan. Di rumah sakit, suamiku datang membawa rantang makanan. Namun, suster yang merawatku menatapnya ngeri, lalu berbisik lirih. "Bu, cepat buang rantang itu. Sebenarnya suamimu." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku menatap langit-langit kamar yang berwarna putih pucat, merasakan perih yang menjalar di sekujur tubuhku. Kepalaku masih terbalut perban, tangan kiriku dipasang gips, dan selang infus menancap di punggung tangan kananku. Kecelakaan mobil sore tadi benar-benar menghancurkan malam takbiranku. Namun, rasa sakit fisik ini ternyata belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan aku hadapi malam ini. Pintu kamar perawatanku tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. Aku menoleh dengan susah payah, berharap melihat wajah cemas dari pria yang telah kunikahi selama 3 tahun terakhir. Namun, harapanku hancur berkeping-keping. Mas Danu, suamiku, melangkah masuk dengan raut wajah datar, sedingin es, tanpa ada gurat kekhawatiran sedikit pun di matanya. Tidak ada pertanyaan apakah aku baik-baik saja. Tidak ada sentuhan lembut di dahiku. Tidak ada pelukan hangat. Di tangannya, ia menenteng sebuah rantang susun berwarna hijau kusam. Langkahnya terdengar berat dan terburu-buru. Ia menarik kursi di sebelah ranjangku dengan kasar hingga menimbulkan suara decitan yang memekakan telinga. Lalu duduk dan meletakkan rantang itu di atas meja kecil di samping ranjang. "Mas," panggilku lirih. Suaraku serak karena tenggorokanku terasa kering. "Kamu baru datang." Mas Danu tidak membalas tatapanku dengan kelembutan. Ia justru mendengus pelan, sebuah suara yang penuh dengan rasa muak. Ia mencondongkan tubuhnya ke arahku, menatapku dengan tatapan meremehkan yang belakangan ini sering ia tunjukkan. "Aku bawa opor daging," ucapnya dingin, tanpa intonasi peduli. "Makan ini. Aku sengaja bawa dari luar supaya kamu cepat pulih. Bukan karena aku peduli padamu, tapi karena ada hal penting yang harus segera kamu selesaikan." Aku mengerutkan kening, menahan nyeri di pelipisku. "Hal penting apa, Mas?" "Aku baru saja kecelakaan. Mobil kita hancur. Aku hampir mati, Mas." Ia tertawa sinis, suara tawa yang membuat darahku berdesir tidak nyaman. Tangan kanannya merogoh saku kemejanya, lalu melemparkan sebuah map coklat ke atas pangkuanku yang tertutup selimut rumah sakit. "Aku tidak punya waktu untuk drama tangisanmu," desisnya tajam. "Buka map itu. Di dalamnya ada surat kuasa dan dokumen pengalihan aset rumah warisan orang tuamu. Aku sudah menyuruh notaris menyiapkannya. Kamu hanya tinggal tanda tangan malam ini juga." Aku menatap map coklat itu dengan nanar. Nafasku mulai memburu. Rumah peninggalan ibu dan bapak? Untuk apa, Mas? Itu satu-satunya kenangan yang aku punya dari mereka. Kenapa tiba-tiba kamu memaksa minta tanda tanganku? "Jangan banyak tanya," bentaknya tertahan, matanya melotot ke arahku. "Aku butuh sertifikat rumah itu untuk jaminan tambahan. Bulan depan, aku resmi diangkat menjadi direktur utama di holding company tempatku bekerja. Aku butuh dana segar untuk syukuran besar-besaran dan membeli mobil baru yang pantas untuk sekelas direktur. Masa seorang direktur utama masih pakai mobil butut yang sekarang sudah hancur itu? Lagi pula, kamu ini cuma istri yang diam di rumah. Buat apa menahan aset yang tidak bisa kamu putar menjadi uang?" Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, mengiris hatiku layaknya sembilu. Namun, di balik rasa sakit hati yang mendalam, ada sebuah ironi besar yang membuatku nyaris tertawa getir di dalam hati. Betapa butanya laki-laki di hadapanku ini. Betapa sombong dan angkuhnya ia membanggakan jabatan direktur utama di sebuah perusahaan besar. Ia tidak pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ia tidak pernah tahu bahwa perusahaan besar tempat ia bekerja, tempat ia membual akan menjadi direktur utama, sebenarnya adalah milikku. Ya, aku, perempuan yang selalu ia remehkan dan ia anggap sebagai istri tidak berguna ini, adalah pemegang saham mayoritas dan pewaris tunggal dari holding company tersebut. Selama ini, aku memilih menyembunyikan identitasku dan hidup sederhana sebagai ibu rumah tangga biasa. Aku ingin tahu apakah ia mencintaiku apa adanya,
bukan karena harta dan kekuasaanku. Dan malam ini, topengnya benar-benar terbuka. Aku tidak akan menandatanganinya, Mas, jawabku dengan suara bergetar, namun penuh penekanan. Itu rumah warisan ibu. Aku tidak akan menyerahkannya padamu hanya demi gengsimu. Wajah Mas Danu memerah menahan marah. Ia bangkit dari kursi, menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Dengar baik-baik. Kalau kamu tidak mau tanda tangan surat itu malam ini, aku tidak akan sudi membayar biaya rumah sakitmu sepeser pun. Kamu bisa membusuk di sini. Kamu pikir perawatanmu ini murah? Kamu pikir aku mau menghabiskan gajiku untuk perempuan keras kepala sepertimu? Makan opor itu, isi tenagamu, lalu tanda tangan. Aku tidak menerima penolakan. Sebelum aku sempat membalas ancamannya, ponsel di saku celananya berdering nyaring. Ia merogoh sakunya, melihat layar ponsel, dan raut wajahnya yang tadi penuh amarah tiba-tiba berubah menjadi sedikit panik namun berusaha disembunyikan. Ia segera membalikkan badan. Aku harus angkat telepon ini. Pastikan saat aku kembali ke ruangan ini, map itu sudah kamu tanda tangani. Ancamnya lagi sebelum melangkah cepat keluar dari kamar perawatan, menutup pintu dengan bantingan yang cukup keras. Air mataku akhirnya menetes. Hatiku hancur lebur. Laki-laki yang dulu berjanji di depan penghulu untuk melindungiku, kini tak ubahnya seperti lintah darat yang haus akan hartaku. Aku menatap map coklat dan rantang hijau itu bergantian dengan perasaan campur aduk. Beberapa menit setelah suamiku keluar, pintu kamar perlahan terbuka kembali. Kali ini, bukan suamiku yang masuk, melainkan seorang suster rumah sakit. Namanya Suster Fatimah. Aku sempat membaca papan nama di seragamnya saat ia pertama kali memasang infusku sore tadi. Suster Fatimah dikenal ramah, namun malam ini, ada yang sangat aneh dengan penampilannya. Langkah Suster Fatimah terhenti tepat di ambang pintu. Wajahnya yang biasa tersenyum kini pucat pasi, nyaris seperti mayat. Matanya membelalak lebar, menatap lurus ke arah meja di samping ranjangku, tepat ke arah rantang hijau yang dibawa oleh Mas Danu. Mulutnya sedikit terbuka, dan aku bisa melihat tubuhnya gemetar hebat. Ia seperti melihat monster mengerikan di dalam ruangan ini. Suster? Ada apa? Tanyaku pelan, merasa merinding melihat reaksinya. Suster Fatimah tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju dengan sangat lambat dan hati-hati, seolah takut ada sesuatu yang akan menerkamnya. Matanya terus terpaku pada rantang itu, dan hidungnya kembang kempis seperti mencium bau busuk yang menyengat. Padahal aku sama sekali tidak mencium apa-apa selain bau obat-obatan khas rumah sakit. Ia mendekat ke ranjangku, menundukkan kepalanya, dan mendekatkan bibirnya ke telingaku. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi dahinya. Saat ia berbicara, suaranya terdengar seperti bisikan angin yang membawa teror. Bu! Bisiknya lirih, suaranya bergetar menahan ketakutan yang luar biasa. Ibu harus dengar saya. Cepat buang rantang itu sekarang juga. Jangan pernah ibu sentuh, apalagi ibu makan isinya. Aku mengerutkan kening, kebingungan. Buang? Kenapa? Sus? Itu cuma opor daging yang dibawa suamiku. Suster Fatimah menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia mencengkeram lengan kiriku yang tidak digips dengan kuat. Itu bukan opor biasa, Bu. Daging itu adalah syarat tumbal. Bisiknya semakin pelan namun penuh penekanan mistis. Saya punya kelebihan sejak kecil, Bu. Mata batin saya terbuka. Saat suami ibu masuk tadi, saya berpapasan dengannya di lorong. Dan ibu harus tahu, wujud asli pria yang membawa rantang itu, yang berdiri di ruangan ini tadi, bukanlah manusia biasa. Di belakangnya, menempel erat sesosok bayangan hitam besar, berbulu lebat, dengan wajah hancur yang terus-menerus meneteskan darah. Makhluk itu sedang menagih nyawa. Darahku seolah berhenti mengalir mendengar penuturan Suster Fatimah. Jantungku berdegup kencang, memompa rasa takut ke seluruh penjuru tubuhku. Makhluk itu menunggu ibu memakan daging tersebut. Lanjut Suster Fatimah dengan suara nyaris menangis. Suami ibu bukan manusia lagi hatinya. Dia pengabdi pesugihan, Bu. Dan rantang ini adalah perantara untuk mencabut nyawa ibu malam ini juga. Aku terpaku, tak mampu berkata-kata.
Udara di dalam kamar rumah sakit yang ber-AC itu tiba-tiba terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang sumsumku. Malam takbiran ini ternyata bukan sekadar malam pengkhianatan, tapi malam di mana nyawaku benar-benar sedang dipertaruhkan di atas altar keserakahan suamiku sendiri. Tubuhku membeku di atas ranjang rumah sakit. Bisikan Suster Fatimah masih terngiang jelas di telingaku, berulang-ulang seperti kaset rusak yang memutar lagu kematian. Suster itu telah berlari keluar ruangan dengan wajah ketakutan setelah memperingatkanku, meninggalkanku sendirian bersama rantang hijau yang kini tampak seperti kotak Pandora pembawa petaka. Aku menatap rantang itu dengan perasaan ngeri. Entah karena sugesti dari perkataan Suster Fatimah atau memang insting bawah sadarku yang mulai bekerja, tiba-tiba aku mencium aroma anyir darah yang samar menguar dari sela-sela tutup rantang tersebut, mengalahkan bau cairan antiseptik rumah sakit. Perutku bergejolak menahan mual. Pengabdi pesugihan. Daging tumbal. Menagih nyawa. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, menuntut penjelasan dari kewarasanku sendiri. Apakah suamiku, laki-laki yang selalu berpenampilan rapi dengan kemeja mahal dan dasi sutranya, benar-benar jatuh ke dalam jurang ilmu hitam? Sambil menahan sakit di kepalaku yang berdenyut hebat, aku memejamkan mata. Perlahan, seperti serpihan puzzle yang menemukan tempatnya, semua kejanggalan yang terjadi selama 3 tahun pernikahan kami mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran utuh yang mengerikan. Gambaran tentang sebuah pengkhianatan besar yang selama ini tidak pernah aku sadari karena aku terlalu mempercayainya. Aku teringat kembali pada sikap Mas Danu setahun belakangan ini. Ia selalu mengaku sebagai eksekutif sukses yang sibuk. Jadwal dinas luar kotanya sangat padat. Kadang seminggu penuh ia tidak pulang dengan alasan mengurus proyek besar perusahaan di luar pulau. Ia selalu meminta uang saku tambahan dariku, beralasan bahwa dana operasional kantor sering terlambat cair dan ia butuh uang untuk menjamu klien penting. Bodohnya aku selalu memberikannya dari tabungan pribadiku tanpa pernah bertanya lebih jauh, karena aku ingin menjadi istri yang mendukung karir suaminya. Namun, kebohongan inti itu sebenarnya sudah mulai terbongkar di ingatanku beberapa bulan yang lalu, meskipun saat itu aku terus berusaha menepisnya. Suatu hari, Bima, asisten pribadi sekaligus pengacara kepercayaanku yang bertugas memantau perusahaanku secara diam-diam, memberikan sebuah laporan rahasia. Dalam ingatan itu, Bima duduk di seberang mejaku di sebuah kafe terpencil. Wajahnya serius sambil menyodorkan sebuah dokumen investigasi internal perusahaan. Bu Sendang, ucap Bima waktu itu dengan nada hati-hati. Saya harus melaporkan hal yang kurang menyenangkan. Suami ibu, Pak Danu, sebenarnya sudah dipecat dari anak perusahaan kita sejak 6 bulan yang lalu. Beliau ketahuan melakukan penggelapan dana proyek berskala kecil. Perusahaan tidak melaporkannya ke polisi karena mempertimbangkan statusnya sebagai suami ibu, tetapi beliau diberhentikan dengan tidak hormat. Waktu itu, dunia rasanya runtuh. Jika dia sudah dipecat sejak 6 bulan lalu kemana dia pergi setiap pagi dengan pakaian rapi? Dari mana uang yang selama ini ia bawa pulang, yang selalu ia banggakan sebagai bonus bulanan? Bima melanjutkan laporannya yang semakin menyayat hati. Bukan hanya itu, Bu. Pak Danu terjerat utang pinjaman online dalam jumlah yang sangat masif. Miliaran rupiah. Dan dari pelacakan mutasi rekening pribadinya, uang-uang itu, beserta uang tabungan yang sering ia minta dari ibu, mengalir deras ke rekening seorang wanita bernama Fiona. Fiona ini adalah mantan asistennya di kantor dulu. Aku ingat bagaimana aku menangis diam-diam sepulang dari pertemuan dengan Bima. Aku mengkonfrontasi Mas Danu malam harinya, namun ia memutarbalikkan fakta dengan sangat pandai. Ia marah besar, menuduhku curiga tanpa alasan, dan bersumpah bahwa ia sedang mempersiapkan bisnis baru dan Fiona hanyalah rekan bisnis. Ia memanipulasi perasaanku hingga aku merasa bersalah karena telah mencurigainya. Sejak saat itu, aku memilih diam, memantau dari jauh sambil terus berharap ia akan berubah dan kembali menjadi laki-laki baik yang dulu ku kenal. Tapi aku salah. Keserakahannya tidak memiliki batas. Utang miliaran rupiah itu terus membengkak, mencekiknya setiap hari. Gaya hidup Fiona yang gila harta membuatnya semakin kalap. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, namun harus menanggung beban utang dan gaya hidup mewah selingkuhannya. Lalu, ingatanku melompat pada kejadian sore tadi. Kecelakaan itu.
Malam takbiran ini rencananya kami akan mudik ke kampung halamanku. Mas Danu yang biasanya malas menyetir jauh, tiba-tiba sangat antusias menawarkan diri untuk membawa mobilku. Sehari sebelumnya, ia meminjam mobilku dengan alasan ingin membawanya ke bengkel milik temannya untuk servis berkala agar perjalanan mudik kami aman. Sore tadi, saat kami melaju di jalan tol yang cukup sepi karena orang-orang sedang bersiap merayakan malam takbiran, semuanya terasa normal. Namun, ketika kami memasuki jalan menurun yang curam dan berbelok, sebuah truk besar tiba-tiba mengerem mendadak di depan kami. "Mas, awas! Rem, Mas!" teriakku panik. Aku ingat jelas bagaimana Mas Danu menginjak pedal rem, berulang kali. Tapi tidak ada reaksi apa-apa. Pedal rem itu blong, melesak bebas hingga ke dasar lantai mobil. "Remnya blong. Pegangan!" teriaknya. Mobil kami meluncur deras tanpa kendali. Namun, 1 detik sebelum benturan terjadi, aku menoleh ke arahnya. Di tengah kepanikan yang seharusnya wajar terjadi, aku melihat sudut bibir Mas Danu berkedut, membentuk sebuah seringai tipis yang mengerikan. Ia kemudian membanting setir tajam ke arah kiri, menabrakkan sisi mobil tempatku duduk dengan keras ke pembatas jalan beton, sementara posisinya sebagai pengemudi relatif aman dari benturan utama. Kaca pecah. Suara besi berderit memekakan telinga, lalu semuanya menjadi gelap. Kini, di atas ranjang rumah sakit ini, kepingan puzzle itu membentuk gambar yang sangat jelas dan menakutkan. Kecelakaan itu bukan kebetulan. Rem mobil yang blong setelah diservis oleh teman Mas Danu bukanlah kelalaian mekanik. Itu adalah sabotas. Sebuah percobaan pembunuhan yang direncanakan dengan sangat rapi. Ia berniat membunuhku. Kenapa? Jawabannya ada di dalam map coklat yang ia lemparkan ke pangkuanku tadi. Ia menginginkan sertifikat rumah peninggalan orang tuaku. Ia mengira bahwa rumah itu adalah satu-satunya harta berharga yang aku miliki. Ia juga mengincar uang klaim asuransi jiwa atasku yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Uang itu akan ia gunakan untuk melunasi utang-utang pinjolnya, untuk menghidupi Fiona, dan untuk memulai hidup baru tanpa beban diriku. Namun, kecelakaan tadi sore ternyata tidak cukup kuat untuk mencabut nyawaku. Rencananya meleset. Aku selamat, meski terluka parah. Karena jalan rasional gagal, Mas Danu akhirnya mengambil jalan pintas yang paling gelap. Perkataan Suster Fatimah bergema kembali. Pesugihan. Tumbal nyawa. Mas Danu sudah menggadaikan jiwanya kepada iblis. Ia melakukan ritual pesugihan yang menuntut tumbal nyawa orang terdekatnya. Dan karena kecelakaan itu gagal membunuhku, ia membawa rantang berisi daging terkutuk ini ke rumah sakit. Ia ingin memastikan bahwa malam ini, di malam kemenangan bagi umat manusia, ia meraih kemenangan iblisnya dengan menjadikan nyawaku sebagai bayaran. Dadaku bergemuruh oleh campuran antara rasa sakit hati yang tak terperikan, kemarahan yang membara, dan rasa jijik yang luar biasa. Air mataku sudah mengering, digantikan oleh tatapan tajam yang menyimpan dendam kesumat. Aku menatap map coklat dan rantang hijau itu. Laki-laki itu berpikir ia sedang bermain-main dengan seorang istri bodoh yang lemah dan tak berdaya. Ia berpikir bisa membunuhku, mengambil rumah ibuku, dan berpesta di atas penderitaanku bersama selingkuhannya. Ia meremehkanku karena ia tidak pernah tahu siapa Sendang yang sebenarnya. "Kamu salah besar memilih lawan, Mas," desisku lirih dalam ruangan yang sepi itu. Tanganku yang tidak terluka mengepal kuat, meremas tepi selimut hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit di kepalaku dan ngilu di tulangku seolah menguap, terbakar oleh api dendam yang kini menyala terang di dalam dadaku. Aku tidak akan mati malam ini. Aku tidak akan menjadi tumbal keserakahannya. Sebaliknya, aku akan memastikan bahwa dialah yang akan merasakan neraka dunia atas semua pengkhianatan dan kebusukan yang telah ia lakukan padaku. Pintu kamar tiba-tiba terbuka lagi. Mas Danu melangkah masuk dengan ponsel masih tergenggam di tangannya. Wajahnya terlihat lega setelah menerima telepon, mungkin dari selingkuhannya. Ia menatapku tajam, matanya langsung tertuju pada map coklat dan rantang di meja. "Bagaimana? Sudah kamu tanda tangani?" Tuntutnya tak sabar, mendekatiku layaknya algojo yang siap mengeksekusi korbannya. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kali ini, tidak ada lagi tatapan istri yang memohon belas kasihan. Malam pembalasan dendamku baru saja dimulai.
Bagaimana? Sudah kamu tanda tangani? Tuntut suamiku tak sabar. Ia berdiri menjulang di samping ranjang perawatanku, menatapku layaknya seorang algojo yang siap mencabut nyawa korbannya malam ini juga. Jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja di sebelah rantang hijau itu, menciptakan irama monoton yang mengiris kesunyian kamar rumah sakit. Aku menatap matanya dalam-dalam. Sorot mataku tidak lagi memancarkan ketakutan atau kelemahan seorang istri yang sedang terbaring sakit. Meskipun sekujur tubuhku remuk redam akibat kecelakaan mobil sore tadi, batinku perlahan mengeras menjadi baja. Aku belum membacanya, Mas, jawabku dengan nada sedatar mungkin, menekan setiap gejolak amarah yang mendidih di dadaku. Kepalaku masih sangat pusing. Aku tidak akan menandatangani dokumen apapun dalam kondisi setengah sadar seperti ini. Wajah suamiku memerah seketika. Urat-urat di lehernya menonjol, menahan amarah yang siap meledak. Ia baru saja membuka mulutnya untuk melontarkan makian, bersiap memaksaku dengan kekerasan jika perlu, ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka lebar. Seorang dokter jaga berjas putih masuk diiringi oleh seorang perawat, bukan Suster Fatimah yang tadi memberiku peringatan mengerikan, melainkan perawat lain yang membawa nampan berisi obat-obatan. Dokter itu menatap suamiku dengan kening berkerut tajam, menyadari suasana tegang di dalam ruangan. Maaf, Bapak, tegur dokter itu dengan nada tegas yang tidak menerima bantahan. Jam besuk sudah habis sejak setengah jam yang lalu. Pasien baru saja melewati masa kritis akibat benturan hebat di kepalanya dan mengalami trauma fisik yang parah. Beliau butuh istirahat total malam ini tanpa ada gangguan stres dari luar. Silakan Bapak kembali lagi besok pagi. Suamiku mendelik ke arah dokter itu. Rahangnya mengeras. Ia tampak ingin melawan, namun menyadari bahwa membuat keributan di rumah sakit hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Apalagi, ia punya agenda tersembunyi yang jauh lebih gelap malam ini. Ia menoleh kembali ke arahku, memberikan tatapan penuh ancaman yang disembunyikan di balik senyum palsu yang memuakan. Baiklah, Dok, ucap suamiku dengan nada yang dipaksakan ramah. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya ke telingaku hingga aku bisa mencium aroma parfum mahalnya yang kini terasa memualkan. Aku pulang dulu. Opornya jangan lupa dihabiskan. Besok pagi-pagi sekali aku akan datang lagi, dan pastikan tanda tanganmu sudah ada di atas kertas itu. Ingat kata-kataku. Ia menegakkan tubuhnya, merapikan kerah kemejanya, lalu melangkah keluar dari kamar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup rapat di belakangnya. Dokter dan perawat segera memeriksa tekanan darah dan detak jantungku, memastikan kondisiku stabil sebelum mereka pun akhirnya berpamitan keluar, mematikan lampu utama dan menyisakan lampu tidur temaram di sudut ruangan. Kini, aku benar-benar sendirian. Kesunyian malam takbiran merayap masuk, menyisakan gema takbir dari kejauhan yang terdengar sayup-sayup. Mataku perlahan beralih pada rantang hijau di atas meja. Perkataan Suster Fatimah kembali berputar-putar di kepalaku. Daging tumbal. Wujud bayangan hitam berwajah hancur. Pengabdi pesugihan. Sebelum aku melakukan apapun terhadap rantang terkutuk itu, ingatanku terlempar mundur. Semuanya kini terasa masuk akal. Semua kepingan kebohongan yang selama ini berusaha ku tepis, kini merangkai sebuah kenyataan yang mengerikan. Ingatanku melayang pada sebuah momen kunci yang terjadi tepat 3 minggu yang lalu. Momen di mana aku tanpa sengaja menemukan seluruh kebusukannya. Momen di mana aku memegang senjata yang akan menghancurkannya. 3 minggu yang lalu, cuaca di luar sedang hujan deras. Suamiku baru saja pulang dari apa yang ia sebut sebagai perjalanan bisnis penting ke luar pulau selama seminggu. Ia masuk ke dalam rumah dengan wajah lelah, langsung melempar jasnya ke sofa, dan bergegas masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia meninggalkan koper mahalnya, koper yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu, terbuka begitu saja di atas karpet kamar tidur kami. Sebagai seorang istri yang selama ini selalu melayaninya, aku berinisiatif merapikan isi kopernya. Aku mengeluarkan kemeja-kemeja kotornya dan memisahkannya ke dalam keranjang cucian. Namun, saat aku mengangkat seluruh pakaian kotor itu, tanganku menyentuh sesuatu yang aneh di bagian dasar koper. Ada sebuah ketebalan yang tidak wajar di balik kain pelapis bagian dalamnya. Rasa penasaran mengalahkan logikaku.
Aku meraba sisi-sisi kain pelapis tersebut dan menemukan sebuah resleting tersembunyi yang sangat kecil. Warnanya disamarkan hingga menyatu dengan warna bagian dalam koper. Dengan dada berdebar aneh, aku menarik resleting itu. Di dalam kompartemen rahasia itu, terdapat sebuah kantong kain bludru berwarna hitam pekat yang diikat rapat, dan sebuah ponsel pintar model terbaru yang kondisinya masih sangat mulus. Aku meraih ponsel itu terlebih dahulu. Ponsel itu menyala saat aku menyentuh layarnya, menampilkan halaman pengunci layar dengan latar belakang polos. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku mencoba memasukkan tanggal lahirnya. Salah. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Salah. Aku terdiam sejenak, mencoba mengingat sesuatu. Beberapa bulan sebelumnya, pengacaraku, Bima, pernah memberitahuku nama perempuan yang menjadi lintah penyedot harta di rekening suamiku, Fiona. Aku ingat Bima pernah menyebutkan tanggal lahir perempuan itu dalam laporan investigasinya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengetikkan 6 angka kombinasi tanggal lahir perempuan itu. Layar ponsel itu terbuka. Kunci itu berhasil ditebak. Duniaku serasa runtuh seketika saat aku membuka aplikasi pesan di ponsel rahasia tersebut. Mataku disuguhi oleh ratusan percakapan menjijikan antara suamiku dan Fiona. Panggilan, sayang, cintaku, hingga rencana-rencana liburan mewah terpampang jelas di sana. Namun, bukan hanya perselingkuhan yang membuat darahku mendidih. Aku membaca rentetan pesan yang membongkar semua kebohongannya. Sayang, tas branded yang aku minta udah kamu bayar kan pakai kartu kredit kantormu yang unlimited itu? Istri bodohmu itu benar-benar nggak sadar ya kalau perusahaannya sedang kita peras pelan-pelan. Ketik Fiona dalam salah satu pesannya. Udah dong, sayang. Dia itu perempuan paling naif yang pernah aku kenal. Selama aku bersikap manis, dia tidak akan pernah curiga. Lagi pula, aku harus cepat-cepat kumpulkan uang. Aplikasi pinjaman online sialan itu terus-terusan menerorku tiap hari. Balas suamiku. Tanganku bergetar hebat saat membuka galeri foto di ponsel itu. Puluhan foto mesra mereka di berbagai hotel mewah, yang selama ini ia klaim sebagai tempatnya menginap saat dinas luar kota, tersimpan rapi. Aku juga menemukan folder berisi tangkapan layar tagihan puluhan aplikasi pinjaman online bodong dengan bunga mencekik. Jumlah utangnya sungguh tidak masuk akal, menembus angka miliaran rupiah. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri demi gaya hidup palsu. Air mataku menetes hari itu, meratapi kebodohanku sendiri. Namun, rasa sakit itu belum seberapa sampai aku membuka kantong beludru hitam yang kutemukan bersamanya. Saat ikatan tali beludru itu terbuka, bau busuk yang sangat menyengat, kombinasi antara bau anyir darah kering, menyan yang terbakar, dan bunga melati layu, langsung menyeruak memenuhi udara, membuatku refleks menutup hidung. Di dalam kantong itu, aku menemukan gulungan kain mori kecil yang diikat benang merah, beberapa helai rambut kasar yang entah milik siapa, dan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit kusam. Dengan tangan gemetar bercampur rasa jijik, aku membuka buku catatan itu. Tulisannya kasar dan ditulis menggunakan tinta berwarna merah kecoklatan yang tampak seperti darah. Mataku membelalak ngeri membaca deretan kalimat perjanjian gelap di dalamnya. Itu adalah detail perjanjian ritual pesugihan dengan seorang dukun ilmu hitam di sebuah lereng gunung yang sangat terpencil. Di halaman terakhir, tertulis sebuah kalimat yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Tumbal darah daging tertolak. Pengganti tumbal disetujui. Nyawa pendamping hidup yang sah, sebagai ganti kekayaan duniawi dan pelunasan segala hutang. Tenggat waktu, malam penyucian. Malam penyucian. Malam takbiran. Aku nyaris berteriak hari itu, namun sekuat tenaga ku tahan. Aku segera memotret semua bukti percakapan, bukti utang pinjaman online, dan setiap halaman dari buku catatan ritual gelap itu menggunakan ponsel asliku. Setelah itu, dengan gerakan sangat cepat, aku mengembalikan ponsel rahasia dan kantong beludru itu ke dalam kompartemen tersembunyi, menutup resletingnya, dan menata baju-bajunya kembali seperti semula. Tepat sebelum suamiku keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Sejak hari itu, aku tahu nyawaku sedang diincar. Aku mengumpulkan semua senjata itu dengan rapi di dalam sebuah brankas tersembunyi di ruang kerjaku yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Namun, di antara semua bukti perselingkuhan, tumpukan utang, dan jimat pesugihan itu, ada satu
senjata, psikologis terbesar yang selama ini selalu aku ketahui, tapi baru menyadari potensinya hari itu. Saat melihat kain mori yang memiliki bekas terbakar di ujungnya di dalam kantong bludru tersebut, ingatanku memanggil sebuah memori lama. Suamiku memiliki satu kelemahan fatal yang sangat ia sembunyikan dari dunia luar. Sebuah kelemahan yang bahkan bisa membuatnya pingsan di tempat. Pirofobia. Ketakutan ekstrim dan tidak rasional terhadap api. Ketika ia masih berusia 10 tahun, rumah masa kecilnya terbakar habis akibat korsleting listrik. Ia terjebak di dalam kamar selama hampir 1 jam, dikelilingi oleh kobaran api yang menjilat-jilat dan asap pekat yang menyiksa paru-parunya, sebelum akhirnya diselamatkan oleh pemadam kebakaran. Trauma itu tertanam sangat dalam di jiwanya. Jangankan melihat kobaran api unggun, melihat korek api yang menyala terlalu lama atau merasakan suhu panas yang ekstrim di sebuah ruangan saja sudah cukup untuk memicu serangan panik yang sangat hebat pada dirinya. Ia akan sesak napas, berteriak histeris, dan kehilangan akal sehatnya. Sungguh sebuah ironi yang sangat puitis. Laki-laki pengecut ini berani bermain-main dengan ilmu hitam, membakar kemenyan, dan bersekutu dengan iblis di tempat gelap. Namun pada kenyataannya, jiwanya sangat rapuh terhadap elemen paling dasar dari neraka itu sendiri, api. Ingatan itu perlahan memudar, membawaku kembali ke realitas dingin kamar rumah sakit. Rantang hijau di atas meja itu kini terlihat bukan hanya sebagai alat pembunuh, tapi sebagai lambang kebodohan suamiku yang berani menantang takdir. Ia pikir ia adalah predator yang sedang memburu mangsanya. Ia tidak tahu bahwa selama 3 minggu terakhir, aku telah menyiapkan sebuah panggung besar di mana dialah yang akan menjadi korban utama dari keserakahannya sendiri. Suara detak jam dinding di kamar perawatanku terdengar begitu nyaring di tengah malam yang semakin larut. Rantang hijau pudar pemberian suamiku seakan memancarkan aura kegelapan yang membuat bulu kuduku meremang. Perutku kembali bergejolak hebat, bukan karena lapar, melainkan karena rasa mual yang luar biasa membayangkan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tutup rantang tersebut. Aku harus menyingkirkan benda terkutuk itu. Malam ini juga. Dengan mengerahkan seluruh sisa tenaga yang kumiliki, aku menggeser tubuhku ke tepi ranjang. Setiap inci pergerakanku mengirimkan sengatan nyeri yang tak tertahankan dari tulang rusukku yang memar dan kepalaku yang berdenyut hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur membasahi dahi dan leherku. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan erangan sakit agar tidak terdengar keluar kamar. Perlahan, aku menurunkan kaki kananku yang tidak terluka ke lantai dingin, lalu menyeret tiang infus bersamaku. Dengan tangan kananku yang bebas, aku meraih gagang rantang itu. Sentuhan pada logam dinginnya saja sudah membuatku merinding jijik. Aku tertatih-tatih melangkah menuju kamar mandi kecil yang ada di sudut ruangan. Jarak yang hanya 5 langkah itu terasa seperti mendaki gunung yang sangat terjal. Sesampainya di dalam kamar mandi, aku menyalakan lampu dan meletakkan rantang itu di atas penutup kloset. Nafasku tersengal-sengal. Dengan tangan gemetar, aku membuka pengait rantang susun tersebut. Saat tutup rantang terangkat, bau busuk yang jauh lebih menyengat dari sebelumnya langsung menampar wajahku. Bau ini sama persis dengan bau kantong bludru hitam yang kutemukan di kopernya 3 minggu lalu. Aku memalingkan wajah, menahan refleks ingin muntah yang sudah mencapai tenggorokan. Di dalam wadah itu, terendam dalam kuah kental yang warnanya lebih menyerupai darah beku daripada kuah santan, terdapat potongan-potongan daging yang teksturnya sangat aneh. Daging itu berwarna kehitaman, seolah-olah sudah membusuk selama berhari-hari, namun anehnya tidak ada satupun belatung di sana. Mengingat peringatan Suster Fatimah tentang wujud makhluk astral yang menunggu tumbal ini dimakan, aku tidak ragu lagi. Aku segera mengangkat kloset duduk, lalu menuangkan seluruh isi rantang itu ke dalam lubang kloset. Suara kuah kental dan potongan daging kotor itu jatuh ke dalam genangan air terdengar menjijikkan. Aku menekan tombol penyiram berulang kali. Siraman pertama. Siraman kedua. Siraman ketiga. Aku terus memencet tombol itu sampai air yang menggenang kembali bening, tanpa menyisakan secercah pun noda atau serat daging. Tumbal itu telah gagal. Iblis peliharaannya tidak akan mendapatkan nyawaku malam ini. Setelah memastikan semuanya bersih, aku menyalakan keran wastafel dan mencuci rantang itu dengan sabun cuci tangan hingga benar-benar bersih dan tidak berbau. Aku mengelapnya hingga kering dengan tisu toilet.
Aku harus membuat suamiku berpikir bahwa aku telah memakan opor pemberiannya tanpa sisa. Ini adalah langkah pertama dari pertunjukan besar yang akan aku sutradarai. Dengan langkah yang sama terseok-seoknya, aku kembali ke ranjang dan meletakkan rantang yang sudah kosong itu di meja semula. Tulang-tulangku rasanya mau rontok, namun adrenalin yang memompa deras di pembuluh darahku membuatku tetap terjaga. Waktu pasif untuk menangis dan menjadi korban sudah berakhir saat mobilku menabrak pembatas jalan sore tadi. Mulai detik ini, aku adalah arsitek dari kehancurannya. Aku merogoh tas tanganku yang diletakkan perawat di dalam laci meja nakas. Syukurlah, tas itu berhasil diselamatkan dari dalam mobil yang ringsek. Di bagian kompartemen terdalam tas tersebut, tersembunyi di balik lapisan kain ekstra, aku mengambil sebuah ponsel pintar yang sangat berbeda dari ponsel yang biasa kugunakan sehari-hari. Ini adalah ponsel khusus dengan enkripsi tingkat tinggi yang hanya kugunakan untuk berkomunikasi dengan pengacaraku, Bima, dan jajaran direksi perusahaanku. Suamiku tidak pernah tahu eksistensi ponsel ini. Aku menyalakan ponsel itu dan segera menekan nomor darurat Bima. Meskipun ini adalah malam takbiran dan jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, Bima mengangkat panggilan itu pada dering kedua. Ia adalah seorang profesional yang loyalitasnya padaku tidak perlu diragukan lagi. "Ibu? Ada apa, Bu?" Ibu menelepon dari nomor darurat di jam segini. Suara Bima di seberang sana terdengar panik dan cemas. "Bima, dengarkan aku baik-baik dan jangan potong ucapanku," kataku dengan suara lirih namun penuh otoritas, menjaga volume suaraku agar tidak menembus keluar pintu kamar. "Aku ada di rumah sakit Medika. Sore tadi aku mengalami kecelakaan. Mobilku hancur menabrak pembatas jalan tol." "Ya Tuhan, Ibu. Ibu tidak apa-apa?" "Saya segera meluncur ke sana sekarang juga, Bu," serunya panik, terdengar suara gemerisik kunci mobil di latar belakang. "Berhenti di sana, Bima. Jangan datang ke rumah sakit," perintahku tegas, menghentikan langkahnya. "Suamiku bisa datang kapan saja, dan aku tidak ingin dia melihatmu ada di sini bersamaku. Kondisiku stabil, meski tulangku banyak yang patah. Tapi ada hal yang jauh lebih mendesak dan sangat berbahaya yang harus segera kita tangani malam ini juga." Aku menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan, lalu menceritakan semuanya secara ringkas. Aku menceritakan tentang rem mobil yang blong setelah diservis oleh mekanik kenalan suamiku. Aku menceritakan tentang kedatangannya malam ini membawa dokumen pengalihan aset rumah peninggalan ibuku, dan memaksaku menandatanganinya dengan ancaman penghentian biaya pengobatan. Dan yang paling penting, aku menceritakan tentang rantang berisi daging tumbal dan peringatan suster rumah sakit tentang pesugihan gelap yang dilakukan suamiku. Keheningan panjang terjadi di seberang telepon. Aku bisa mendengar Bima menahan napasnya, mencoba mencerna rentetan fakta mengerikan yang baru saja aku lemparkan kepadanya. "Laki-laki keparat," desis Bima dengan nada dingin yang dipenuhi kebencian. "Dia tidak hanya mencuri uang perusahaan ibu, dia secara literal mencoba membunuh ibu untuk menutupi utang dan menghidupi selingkuhannya. Bu, kita harus libatkan kepolisian sekarang juga untuk kasus percobaan pembunuhan." "Belum, Bima. Jika kita menangkapnya sekarang, hukuman penjara terlalu mudah baginya. Dia akan terus merasa di atas angin karena mengira dia bisa menipuku. Aku ingin menghancurkannya dari dalam. Aku ingin meruntuhkan ego, mental, dan keangkuhannya di depan semua orang yang selama ini memujanya." Balasku, menggenggam selimut dengan erat. "Aku butuh kamu melakukan beberapa instruksi malam ini dan besok pagi tanpa ada kesalahan sedikit pun." "Saya siap melaksanakan perintah Ibu. Apa yang harus saya lakukan?" jawab Bima, kembali pada mode profesionalnya yang tajam. "Pertama, pergilah ke rumahku sekarang. Suamiku kemungkinan sedang tidur atau mabuk merayakan penderitaanku di suatu tempat bersama selingkuhannya. Gunakan akses kode keamanan utama yang pernah kuberikan padamu. Masuklah ke ruang kerjaku. Di balik lukisan pemandangan di dinding timur, ada brankas pribadiku. Kodenya adalah tanggal berdirinya perusahaan kita. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu jati. Ambil kotak itu. Di dalamnya ada ponsel rahasia suamiku dan semua jimat bukti pesugihannya. Amankan barang-barang itu, jangan sampai ia sempat melenyapkannya." "Dimengerti, Bu." Brankas rahasia,
kotak kayu jati. Selanjutnya. Kedua, besok pagi-pagi sekali, kirim orang kepercayaanmu ke bengkel tempat mobilku diservis. Bengkel itu ada di daerah pinggiran kota. Namanya Bengkel Sinar Motor. Cari mekanik yang menangani mobilku. Jangan gunakan cara halus. Ancam dia dengan kepolisian dan tuntutan hukum persekongkolan percobaan pembunuhan. Buat dia bicara siapa yang membayarnya untuk memotong kabel rem mobilku. Dan pastikan kamu mendapatkan salinan rekaman CCTV bengkel sebagai bukti fisik. Saya akan kirim tim investigasi terbaik kita ke bengkel itu besok pagi. Catat Bima dengan cepat. Ketiga, urusan perusahaan. Proses surat pemecatan tidak hormat untuknya. Pastikan namanya masuk dalam daftar hitam di seluruh jaringan relasi bisnis kita. Selain itu, hubungi pihak bank. Lacak semua aliran dana dari kartu kredit perusahaanku yang dipegang oleh Fiona. Siapkan surat penyitaan seluruh aset, barang mewah, dan perhiasan yang dia beli menggunakan uang perusahaanku. Jika dia melawan, siapkan juga draft laporan polisi atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang. Berkas-berkasnya akan selesai besok siang. Bu. Saya jamin Fiona akan kehilangan segalanya dalam hitungan jam, tegas Bima. Bagus, ucapku, menyunggingkan senyum tipis yang dingin di tengah rasa sakit fisikku. Dan yang terakhir, Bima. Ini adalah bagian yang paling krusial untuk rencanaku besok malam. Apa itu, Bu? Kamu tahu bahwa seluruh sistem elektronik dan keamanan di rumahku terkoneksi dengan panel kontrol pusat smart home, bukan? Aku yang memasang sistem itu, dan suamiku terlalu gaptek untuk memahaminya. Aku ingin kamu memberikan akses kontrol jarak jauh untuk seluruh sistem rumah itu ke ponsel daruratku ini. Aku butuh kendali penuh atas pengatur suhu ruangan, AC, sistem pencahayaan pintar, dan speaker tersembunyi di seluruh penjuru rumah. Bima terdiam sejenak. Lalu terdengar suara ketukan keyboard dengan cepat. Mudah sekali, Bu. Saya hanya perlu membuka proteksi server utamanya dan menyambungkannya ke IP ponsel Ibu. Dalam 5 menit, Ibu akan memiliki kendali absolut atas rumah itu dari ranjang rumah sakit. Tapi, untuk apa Ibu membutuhkan akses itu sekarang? Senyumku semakin melebar. Kali ini mataku memancarkan kilatan bahaya. Besok pagi, saat suamiku datang menjengukku, aku akan memalsukan kondisiku. Aku akan membuat dokter mengira kondisiku menurun drastis dan tidak sadarkan diri alias koma. Biarkan suamiku melihat rantang kosong ini dan berpikir bahwa daging tumbalnya telah bekerja dengan sempurna memakan jiwaku. Dia pasti akan sangat kegirangan dan merayakan kematianku di rumah kita bersama Fiona. Aku menjeda kalimatku, membiarkan keheningan mengambil alih sejenak sebelum menjatuhkan rencana pamungkasku. Saat mereka berpesta di rumahku besok malam, merayakan kehancuranku, aku akan menghidupkan neraka dunia untuk suamiku tepat di ruang tamunya sendiri. Aku akan menggunakan kelemahan terbesarnya untuk menghancurkan kewarasannya. Dan setelah mentalnya hancur berkeping-keping, kita akan masuk dan memberikan pukulan mematikan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Saya mengerti, Bu. Rencana eksekusi sedang dipersiapkan. Malam ini Ibu istirahatlah sebisa mungkin. Saya yang akan bekerja dalam bayang-bayang. Keadilan akan segera ditegakkan, janji Bima dengan penuh keyakinan. Terima kasih, Bima. Laksanakan sekarang. Tutupku, lalu mematikan sambungan telepon. Aku meletakkan kembali ponsel itu ke dalam tas, menyandarkan kepalaku yang berdenyut ke bantal rumah sakit yang keras. Mataku menatap ke arah jendela, di mana fajar hari kemenangan mulai menyingsing di ufuk timur. Namun bagiku, fajar ini bukanlah sekadar pergantian hari. Ini adalah fajar di mana roda pembalasan dendam mulai berputar tanpa ampun. Suamiku telah menabur angin kebencian, dan sebentar lagi, ia harus bersiap menuai badai kehancuran yang aku ciptakan khusus untuknya. Sinar mentari pagi menyusup malu-malu dari balik tirai jendela kamar perawatanku, membawa serta gema takbir yang kini terdengar lebih syahdu menyambut Hari Raya Idul Fitri. Namun, di dalam ruangan berbau antiseptik ini, tidak ada perayaan. Yang ada hanyalah panggung sandiwara yang telah aku persiapkan dengan sangat matang. Aku memejamkan mata rapat-rapat, mengatur pola napasku menjadi sangat pelan dan dangkal. Mesin pemantau detak jantung di sebelah ranjangku berbunyi dengan tempo yang lambat dan stabil.
Aku telah meminta dokter jaga malam tadi untuk menyuntikkan obat penenang dosis rendah agar tubuhku benar-benar terlihat rileks layaknya orang yang kehilangan kesadaran. Tentu saja dengan alasan aku tidak kuat menahan nyeri akibat tulang-tulangku yang patah. Tepat pukul 7 pagi, suara langkah kaki yang sangat kukenali terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka. Suamiku melangkah masuk. Dari sela-sela bulu mataku yang sedikit terbuka, aku bisa melihat raut wajahnya. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kepanikan. Ia berjalan mendekati meja di samping ranjangku, dan hal pertama yang ia cari bukanlah denyut nadiku, melainkan rantang hijau pudar yang ia tinggalkan semalam. Aku mendengar suara napasnya yang tertahan saat ia membuka tutup rantang tersebut. Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik, sebelum akhirnya aku mendengar suara helaan napas lega yang sangat panjang darinya. Ia melihat rantang itu sudah bersih tanpa sisa. Persis seperti yang aku rencanakan semalam setelah membuang seluruh isi daging busuk itu ke dalam lubang kloset. Ia pasti berpikir bahwa dalam keadaan setengah sadar karena kelaparan di tengah malam, aku telah memakan daging tumbal persembahannya hingga tandas. Bagus, bisiknya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Namun telingaku menangkap setiap suku katanya dengan jelas. Suaranya bergetar karena kegirangan yang tak terbendung. Akhirnya selesai juga. Kamu memakannya. Jiwamu sudah terikat sekarang. Tinggal menunggu waktu sampai detak jantungmu berhenti, dan semua masalahku akan selesai. Ia mencondongkan tubuhnya ke arahku. Aku bisa merasakan hembusan napasnya yang berbau kopi menyapu wajahku. Ia menatapku lekat-lekat, memastikan bahwa aku benar-benar dalam keadaan koma. Aku sama sekali tidak bergerak, membiarkan tubuhku terkulai lemas seperti boneka kain yang kehilangan nyawanya. Ia tersenyum sinis, sebuah senyuman bengkok yang memperlihatkan betapa busuk hatinya. Tanpa membuang waktu lagi, ia meraih map coklat berisi dokumen pengalihan aset rumah ibuku, memasukkannya kembali ke dalam tas kerjanya karena menyadari ia tidak butuh tanda tanganku lagi jika aku mati, lalu melangkah keluar ruangan dengan langkah ringan dan penuh kemenangan. Ia bahkan sempat bersiul pelan menyenandungkan nada riang saat menutup pintu. Laki-laki bodoh. Ia mengira kemenangannya sudah di depan mata. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri dalam-dalam. Setengah jam setelah kepergiannya, Bima tiba di kamar perawatanku melalui pintu belakang rumah sakit, membawa serta seorang dokter spesialis yang merupakan kenalan lamaku dan beberapa perawat pribadi yang sudah disewa khusus. Mereka bergerak sangat cepat dan profesional. Dokter itu memeriksa kondisiku secara menyeluruh, memastikan bahwa aku cukup kuat untuk dipindahkan. Tulang rusukku yang retak telah dibalut dengan penyangga khusus, dan tangan kiriku yang patah sudah digips dengan rapi. Meskipun rasa ngilu masih menjalar di sekujur tubuhku setiap kali aku bergerak, adrenalin dan kobaran dendam di dadaku memberikan kekuatan yang jauh melampaui rasa sakit fisik manapun. Kita punya waktu sampai nanti malam, Bu, ucap Bima sambil membantuku duduk di atas kursi roda bermesin yang sangat nyaman. Suami ibu tidak akan kembali ke rumah sakit hari ini. Mata-mata kita melaporkan bahwa dia baru saja menjemput Fiona dari apartemennya, dan mereka sedang menuju ke rumah utama ibu. Mereka berencana mengadakan pesta tertutup di sana untuk merayakan, maaf, kondisi ibu yang mereka kira sedang menunggu ajal. Aku tersenyum dingin mendengar laporan Bima. Biarkan mereka menikmati rumahku untuk terakhir kalinya. Bima, bawa aku ke ruang kendali sekarang. Dengan pengawalan ketat dan sangat rahasia, aku dibawa keluar dari rumah sakit melalui jalur khusus evakuasi, masuk ke dalam mobil van hitam yang sudah dimodifikasi bagian dalamnya menjadi semacam ruang medis darurat sekaligus ruang komando. Perjalanan menuju sebuah rumah aman yang letaknya hanya 1 blok dari rumah utamaku terasa sangat singkat. Di rumah aman tersebut, Bima telah menyiapkan beberapa layar monitor besar yang terhubung langsung dengan sistem kamera pengawas tersembunyi, CCTV, di rumah utamaku. Sepanjang siang hingga sore hari, aku duduk di depan layar monitor itu, menahan rasa sakit di tubuhku sambil menyaksikan pertunjukan menjijikkan yang disiarkan langsung dari ruang tamu rumahku sendiri. Suamiku dan Fiona bersantai di atas sofa mahal milikku. Fiona mengenakan pakaian tidur sutra milikku yang ia ambil tanpa malu dari dalam lemariku, sementara suamiku menuangkan minuman keras ke dalam gelas kristal peninggalan ibuku. Mereka tertawa lepas, saling bersulang, dan membicarakan masa depan mereka yang gemilang. Kamu yakin dia tidak akan bangun lagi, sayang?
Tanya Fiona manja sambil menyandarkan kepalanya di dada suamiku. Aku sangat yakin. Orang pintarku bilang, sekali target memakan daging itu, nyawanya sudah digadaikan. Dokter rumah sakit saja kebingungan melihat kesadarannya menurun drastis pagi ini. Jawab suamiku dengan tawa arogan yang menggema di seluruh ruangan. Besok, setelah dia resmi dinyatakan meninggal, asuransi miliaran itu akan cair. Rumah ini akan jadi milik kita berdua. Aku akan lunasi semua utang sialan itu, dan kita akan keliling Eropa. Bulan depan, aku dilantik jadi direktur utama. Hidup kita akan sempurna. Tanganku mengepal kuat melihat pemandangan itu. Beraninya mereka menginjak-injak harga diriku di rumah yang kubeli dengan keringat dan darahku sendiri. Beraninya laki-laki parasit itu merencanakan masa depan menggunakan nyawaku sebagai batu pijakannya. Malam pun tiba. Gema takbir kembali terdengar di kejauhan. Waktu untuk bermain-main sudah habis. Aku menoleh ke arah Bima yang berdiri bersiaga di sampingku. Aku menganggukkan kepala, memberikan instruksi tanpa kata. Bima segera menyerahkan sebuah tablet layar sentuh kepadaku. Di layar itu, terpampang antarmuka kontrol penuh untuk seluruh sistem rumah pintar di kediamanku. Akses yang sudah Bima retas semalam kini sepenuhnya berada di bawah kendali jari telunjukku. Kunci semua pintu dan jendela akses luar. Perintahku datar. Bima menekan beberapa tombol di laptopnya. Di layar monitor, aku melihat suamiku yang sedang berjalan menuju dapur tiba-tiba berhenti karena mendengar bunyi klik serentak dari seluruh penjuru rumah. Pintu utama, pintu belakang, dan seluruh jendela yang berlapis baja otomatis terkunci rapat. Rumah mewah itu kini telah berubah menjadi sebuah penjara kedap suara. Sekarang, mari kita mulai serangannya, bisikku sambil menyentuh layar tablet di tanganku. Sasaran pertamaku adalah kelemahan terbesarnya. Pirofobia. Ketakutan ekstremnya terhadap api dan suhu panas. Aku tahu persis bagaimana cara menghancurkan kewarasannya tanpa harus menyentuhnya secara fisik. Pertama-tama, aku menonaktifkan seluruh sistem pendingin ruangan, AC, di dalam rumah tersebut. Kemudian, aku menyalakan sistem pemanas sentral darurat yang jarang sekali digunakan, mendorong suhunya hingga mencapai batas maksimal. Di layar monitor, aku melihat Fiona mulai mengipasi wajahnya dengan tangan, tampak kebingungan dengan perubahan suhu yang drastis. Suamiku berjalan menuju panel kontrol AC di dinding ruang tamu, memencet-mencet layarnya dengan kasar. Namun tentu saja layarnya mati total karena kendalinya sudah kuambil alih. Suhu ruangan terus merangkak naik, mengubah ruang tamu yang luas itu menjadi sebuah oven raksasa. Keringat mulai bercucuran deras di dahi suamiku. Ia mulai menarik kerah kemejanya. Napasnya perlahan menjadi lebih cepat. Langkah kedua, pencahayaan. Aku mematikan seluruh lampu utama di rumah itu secara serentak. Kegelapan total menyelimuti mereka selama beberapa detik, diiringi oleh jeritan kaget Fiona. Lalu, perlahan-tama, aku menyalakan lampu-lampu LED tersembunyi di sela-sela plafon dan di bawah perabotan. Namun, alih-alih warna putih terang, aku mengubah pengaturannya menjadi warna merah pekat yang menyala redup dan berkedip lambat. Ruang tamu itu kini bermandikan cahaya merah darah yang mencekam, seolah-olah ruangan itu sedang dikelilingi oleh kobaran api neraka. Bayangan perabotan memanjang menakutkan di dinding. Ada apa ini? Kenapa lampunya jadi begini? Teriak suamiku panik. Tubuhnya mulai gemetar. Trauma masa kecilnya mulai meronta minta dilepaskan. Ia berlari ke arah pintu utama, menarik gagang pintu itu sekuat tenaga, namun sistem pengunci baja menahannya dengan kokoh. Ia terjebak. Saat ia membalikan badan dengan wajah pucat pasi dan napas yang memburu liar, aku mengeksekusi langkah ketiga. Melalui sistem speaker tersembunyi bernuansa teater yang terpasang di setiap sudut plafon rumah, aku memutar sebuah file audio yang sudah dipersiapkan oleh tim Bima siang tadi. Itu adalah rekaman mantra dari buku catatan dukun yang kutemukan di kopernya, dipadukan dengan efek suara gemuruh api yang sedang melahap kayu. Suara itu disetel pada volume yang memekakkan telinga. Seketika itu juga, pertahanan mental suamiku hancur lebur tak bersisa. Ia menjerit histeris, sebuah jeritan panjang yang melengking membelah kesunyian rumah. Ia menutupi kedua telinganya dengan tangan, berjongkok di lantai sambil meringkuk ketakutan. Matanya membelalak lebar, menatap liar ke sekeliling ruangan yang berwarna merah darah.
Ia bernapas tersengal-sengal, tercekik oleh udara panas buatan yang terus meningkat. Dalam pikirannya yang sudah dipenuhi oleh dogma ilmu hitam, ia tidak menyadari bahwa ini adalah manipulasi teknologi. Otaknya yang sudah tercemar oleh pesugihan menyimpulkan satu hal yang paling mengerikan baginya. Iblis peliharaannya datang menagih janji. Tidak. Tidak. Ampun. Jerit suamiku di antara isak tangisnya yang menyedihkan. Ia merangkak menjauhi dinding, mengira cahaya merah itu adalah api yang siap membakarnya hidup-hidup. Tumbalnya sudah kumakan. Istriku sudah memakannya. Kenapa kau datang padaku? Ambil nyawanya. Jangan nyawaku. Tolong. Apinya panas. Tolong matikan apinya. Fiona berdiri terpaku di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat melihat suamiku yang mendadak gila. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia mencoba mendekati suamiku, namun suamiku menepisnya dengan kasar. Matanya melotot liar seperti orang kesurupan. Pergi. Jangan sentuh aku. Iblis itu marah karena tumbalnya tidak sempurna. Racau suamiku sambil terus memukuli kepalanya sendiri, berusaha menghilangkan suara mantra dukun yang terus menggema di seluruh penjuru rumah. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, urat-urat di lehernya menonjol, dan ia mulai merintih-rintih memohon ampun pada sosok tak kasat mata yang ia yakini sedang berdiri di hadapannya di tengah kobaran api hayalan. Aku menonton adegan itu dari layar monitor dengan tatapan dingin tak berkedip. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di hatiku melihat laki-laki yang pernah kucintai itu berubah menjadi cacing tanah yang menggelepar ketakutan. Ia telah mencoba membunuhku dengan darah dingin, merencanakan perayaan di atas kematianku. Kini, ia sedang merasakan secuil dari penderitaan yang ia rancang untukku. Mentalnya telah hancur. Ia sudah berada di titik terendahnya, kehilangan akal sehat dan harga dirinya. Rumah aman tempatku bersiap hanya berjarak beberapa menit dari rumah utamaku. Aku duduk di kursi roda, dibantu masuk ke dalam van hitam oleh pengawal Bima. Meskipun rasa sakit di rusuk dan lenganku yang digips masih berdenyut konstan, aku memaksakan diri untuk duduk tegak. Gaun merah marun berbahan sutra tebal membalut tubuhku dengan sempurna, menyembunyikan memar dan penyangga tulang rusukku. Sementara selendang senada menutupi gips di tangan kiriku dengan elegan. Riasan wajahku menutupi pucatnya kulitku, membuatku terlihat anggun, berkuasa, dan sangat hidup, jauh dari bayangan istri sekarat yang suamiku harapkan. Van hitam kami berhenti tepat di depan gerbang utama rumahku yang menjulang tinggi. Bima menekan sebuah tombol di remotenya, dan gerbang besi itu terbuka tanpa suara. Kami meluncur masuk hingga ke depan teras. Suasana di luar rumah terasa sangat sepi dan kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi di dalam sana. Gema takbir yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan seakan menjadi musik latar untuk penghakiman malam ini. "Siap, Bu Sendang?" tanya Bima, menatapku dari kaca spion tengah. Di tangannya, ia memegang sebuah koper kecil berbahan logam yang berisi seluruh dokumen kehancuran suamiku. "Lebih dari siap, Bima. Bantu aku berdiri. Aku tidak akan masuk ke rumahku sendiri di atas kursi roda. Aku akan berjalan menggunakan kakiku sendiri untuk menendangnya keluar dari sana," jawabku tegas. Bima dan seorang pengawal membantuku turun. Dengan berpegangan kuat pada lengan Bima, aku memaksakan kedua kakiku untuk menapak kokoh di lantai marmer teras. Setiap langkah memicu sengatan nyeri, tapi aku mengabaikannya. Kami berdiri tepat di depan pintu utama kayu jati berukir yang tebal. Melalui ponselnya, Bima mematikan seluruh simulasi serangan psikologis di dalam rumah. Suara mantra dukun yang memekakan telinga mendadak berhenti. Lampu LED merah darah padam, digantikan oleh lampu utama kristal benderang yang menyala serentak hingga membuat silau. Suhu ruangan seketika dinormalkan. Sistem pengunci otomatis ditarik mundur dengan suara klik yang keras. Aku menarik napas panjang, mengangkat daguku tinggi-tinggi, lalu mendorong pintu utama itu hingga terbuka lebar. Pemandangan di dalam ruang tamu sungguh memuaskan dahaga dendamku. Suamiku terkapar di lantai marmer, meringkuk seperti janin dengan kedua tangan menutupi wajahnya, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan air mata, merintih-rintih tidak jelas. Sementara Fiona duduk beringsut di sudut ruangan dekat rak buku, wajah cantiknya kuyu dan dipenuhi ketakutan yang luar biasa, tidak mengerti mengapa simulasi neraka itu tiba-tiba berhenti.
Suara langkah sepatu hak tinggiku yang beradu dengan lantai marmer memecah keheningan yang mendadak tercipta. Klik, klik, klik. Langkah yang lambat, berirama, dan penuh ancaman. Mendengar suara langkah kaki itu, suamiku perlahan menurunkan tangan dari wajahnya. Matanya yang sembab dan merah menatap ke arah pintu. Saat pandangannya menemukan sosokku yang berdiri menjulang di tengah ruangan, dikawal oleh Bima yang berwajah dingin layaknya Algojo, bola mata suamiku nyaris melompat keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka lebar, namun tak ada suara yang keluar. Rahangnya bergetar hebat. Wajah yang tadi pucat karena ketakutan kini berubah menjadi pasi seputih kapas. Hantu. Gagapnya dengan suara serak, mengingsut mundur hingga punggungnya menabrak kaki sofa. Tidak mungkin. Kakau sudah mati. Kau sedang koma. Iblis itu pasti sudah mencabut nyawamu. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman merendahkan yang jauh lebih tajam dari pisau belati manapun. Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapannya yang masih mengesot di lantai. Sayang sekali, Mas. Rupanya daging tumbal berbau busuk yang kau bawa malam tadi tidak sesuai dengan seleraku. Jadi aku membuangnya ke kloset. Dan mengenai iblismu itu, sepertinya dia lebih tertarik pada jiwamu yang pengecut daripada jiwaku. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, sejuk, namun membekukan. Mendengar suaraku yang jelas dan tegas, akal sehat suamiku perlahan mulai kembali bekerja, meski masih diselimuti kebingungan. Ia menyadari bahwa aku bukanlah hantu atau roh penasaran. Aku adalah Sendang, istrinya yang nyata, berdiri tegak dengan pakaian mewah, jauh dari ranjang rumah sakit yang menyedihkan. Kakau, kau tidak kecelakaan? Kakau memalsukannya? Tanyanya tergagap, berusaha bangkit namun kakinya terlalu lemas untuk menopang tubuhnya, sehingga ia kembali jatuh berlutut di depanku. Oh, kecelakaannya sangat nyata, Mas. Tulang rusukku retak dan tanganku patah berkat mekanik bayaranmu di bengkel sinar motor. Balasku dingin. Mendengar nama bengkel itu disebut, suamiku tersentak hebat layaknya tersambar petir. Ia menyadari bahwa rahasia percobaan pembunuhannya telah terbongkar. Tapi aku tidak selemah yang kau bayangkan. Aku menolak mati sebelum melihatmu hancur berkeping-keping. Aku menoleh ke arah Bima dan memberikan isyarat. Bima melangkah maju, membuka koper logamnya, dan mengeluarkan tumpukan dokumen. Mulai dari mana kita, Bima? Tanyaku retoris, mataku tak lepas dari wajah suamiku yang mulai berkeringat dingin karena panik. Kita mulai dari kebohongan yang paling murah, Bu, jawab Bima dengan suara profesionalnya yang nyaring. Bima melemparkan setumpuk foto ukuran besar ke lantai, tepat di depan lutut suamiku. Foto-foto itu bertebaran, menampilkan berbagai pose mesra suamiku dan Fiona di berbagai hotel mewah. Ini adalah bukti perselingkuhan yang dibiayai menggunakan uang haram. Fiona yang sejak tadi diam di sudut ruangan memekik kaget melihat foto-foto itu berserakan. Wajahnya merah pada menahan malu. Bima menarik napas, lalu melemparkan map kedua. Selanjutnya, adalah kebenaran finansialmu yang sangat menyedihkan, Pak Danu. Ini adalah salinan mutasi rekening dari 30 aplikasi pinjaman online bodong yang terus meneror Anda. Total utang pokok ditambah bunga berbunga menembus angka 3 miliar rupiah. Dan tahukah Anda? Tim legal kami telah mengirimkan alamat rumah Fiona sebagai alamat penagihan utama kepada para penagih utang tersebut. Selamat menikmati teror mereka setiap hari. Fiona seketika berdiri, wajahnya beralih dari malu menjadi murka. Ia berlari mendekati suamiku, menunjuk-nunjuk wajahnya. Apa maksudnya ini, Danu? Utang 3 miliar. Kau bilang padaku kau orang kaya. Kau bilang kau akan segera jadi direktur utama. Jadi selama ini kau memberiku barang mewah hasil ngutang. Tutup mulutmu, Fiona, bentak suamiku, mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya di depan selingkuhannya, namun suaranya bergetar. Ia menatapku dengan sorot mata penuh kebencian bercampur keputusasaan. Kau meretas ponsel rahasiaku. Kau mencuri buktinya. Tapi itu tidak mengubah apapun, Sendang. Kau tetap istriku. Semua harta yang kau miliki adalah harta bersama. Kau tidak bisa mencampakkanku begitu saja tanpa memberiku bagian. Aku tertawa. Sebuah tawa yang renyah, keras,
dan menggema di ruang tamu yang mewah itu. Tawa yang membuat suamiku dan Fiona terdiam kebingungan. Harta bersama? Ulangku dengan nada geli, lalu tatapanku berubah menjadi setajam silet. Kau benar-benar tidak tahu siapa aku, Mas. Kau terlalu sibuk merasa hebat di perusahaan tempatmu bekerja, sampai kau tidak pernah repot-repot mencari tahu siapa sebenarnya pemilik tempatmu mencari makan. Aku menjentikan jariku. Bima dengan sigap mengeluarkan map ketiga yang bersampul kulit tebal berlambang Garuda emas. Ia membukanya dan membeberkannya tepat di depan wajah suamiku. Baca itu baik-baik, parasit, desisku tajam. Mata suamiku bergerak menyusuri deretan kalimat dalam dokumen hukum tersebut. Aku bisa melihat proses kehancuran egonya terjadi secara lambat melalui perubahan raut wajahnya. Mulutnya menganga, napasnya tercekat, dan tangannya gemetar hebat saat membaca nama yang tertera sebagai pemegang saham mayoritas, pemilik tunggal, dan komisaris utama dari holding company raksasa tempat ia bekerja, atau lebih tepatnya, tempat ia pernah bekerja. Nama yang tertera di sana adalah namaku. Sendang. Tidak mungkin. Ini palsu. Kau cuma ibu rumah tangga biasa. Rumah ini warisan ibumu. Kau tidak punya apa-apa selain rumah ini. Racau suamiku, menggelengkan kepalanya dengan liar, menolak kenyataan yang menampar wajahnya dengan sangat keras. Rumah ini memang peninggalan ibuku, dan itu adalah satu-satunya kebenaran yang kau tahu tentang diriku. Sisanya? Semuanya adalah milikku. Perusahaan tempatmu menyombongkan diri, mobil mewah yang kau impikan, hingga kartu kredit tanpa batas yang kau gunakan untuk membelikan tas Fiona, semuanya atas namaku. Balasku, menginjak foto perselingkuhan mereka dengan ujung sepatu hak tinggiku. Kau membual akan menjadi direktur utama? Lucu sekali. Bima, beritahu dia kenyataan status pekerjaannya. Dengan senang hati, Bu, sahut Bima. Ia mengeluarkan selembar surat berkop perusahaan. Pak Danu, Anda sudah dipecat dengan tidak hormat 6 bulan yang lalu karena penggelapan dana. Pemecatan itu disetujui langsung oleh Ibu Sendang. Anda bukan lagi siapa-siapa di perusahaan itu. Anda hanyalah seorang pengangguran yang terlilit utang miliaran rupiah, dan menumpang hidup dari belas kasihan istri yang selama ini Anda remehkan. Suamiku terdiam membisu. Kata-kata Bima menghantamnya layaknya palu godam. Seluruh ilusi kekuasaan, kekayaan, dan superioritas yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Ia bukan seorang raja. Ia hanyalah seorang badut yang menari di atas panggung milik istrinya. Fiona menyadari situasi itu dengan sangat cepat. Ia melihat suamiku yang kini tak berdaya, miskin, dan berlumuran utang. Sifat materialistisnya segera mengambil alih. Ia melangkah mundur, menjauhi suamiku dengan ekspresi jijik yang tak ditutup-tutupi. Aku tidak mau tahu soal utang-utang itu, teriak Fiona, mengambil tas tangannya dan bersiap lari keluar dari rumah. Ini urusan suami istri kalian. Aku pergi dari sini. Danu, jangan pernah hubungi aku lagi. Dasar laki-laki miskin penipu. Namun, sebelum Fiona mencapai pintu, 2 orang pengawal Bima sudah mencegatnya, menghalanginya keluar. Bima berjalan santai menghampiri Fiona, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Silakan pergi setelah Anda menandatangani surat penyitaan aset ini, Nona Fiona, ucap Bima dengan senyum profesional. Semua barang mewah, mobil, perhiasan, dan saldo di rekening Anda terbukti berasal dari kartu kredit perusahaan milik Ibu Sendang yang digelapkan oleh saudara Danu. Besok pagi, tim kami akan mengosongkan apartemen Anda. Jika Anda menolak, kami akan langsung memproses laporan pidana pencucian uang ke pihak kepolisian. Fiona menjerit histeris, menjatuhkan amplop itu ke lantai, lalu menangis terseduh-seduh meratapi kebodohan dan nasib buruknya malam ini. Sementara itu, suamiku menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga menyentuh lantai marmer. Tubuhnya berguncang hebat. Tangisan penyesalan yang sangat terlambat keluar dari mulutnya. Ia merangkak maju, mencoba meraih ujung gaunku untuk memohon ampun, namun aku melangkah mundur dengan pandangan jijik, tidak membiarkan tangannya yang kotor menyentuh kainku sedikitpun. Sendang, ampuni aku. Aku khilaf. Aku suamimu. Sendang. Tolong jangan hancurkan aku seperti ini. Aku janji akan berubah. Ratapnya dengan suara serak, menghinakan dirinya sendiri di bawah kakiku.
Aku memandangnya dengan tatapan kosong, sekeras batu karang. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi belas kasihan. Yang tersisa hanyalah rasa puas yang gelap karena telah memberikan pembalasan yang setimpal. Waktumu untuk memohon sudah habis ketika kau merusak rem mobilku dan membiarkanku mati di malam takbiran. Mas, ucapku dengan suara sedingin es. Simpan tangisanmu itu. Karena malam ini, kau tidak akan bisa pergi kemana-mana. Pintu rumah ini akan terkunci sampai fajar menyingsing. Dan besok pagi, saat gema takbir selesai, panggung utama dari kehancuranmu baru akan benar-benar dimulai di depan seluruh keluargamu. Sinar mentari pagi fajar Idul Fitri akhirnya menembus celah-celah tirai ruang tamu rumahku yang luas, membawa serta kehangatan yang kontras dengan suhu dingin dan mencekam di dalam ruangan ini. Gema takbir yang sejak semalam berkumandang kini telah berganti dengan sayup-sayup suara khotbah dari masjid terdekat, menandakan bahwa ibadah salat Id telah usai. Bagi sebagian besar orang di luar sana, pagi ini adalah momen kemenangan, saatnya bersilaturahmi dan saling memaafkan. Namun bagiku, pagi ini adalah panggung utama dari sebuah penghakiman tanpa ampun yang sudah aku persiapkan dengan sangat teliti. Aku masih duduk tegak di atas sofa tunggal berbahan kulit asli di sudut ruangan, mengamati dua manusia rendahan yang kini tampak seperti sampah di mataku. Suamiku tergeletak di atas karpet marmer kesayanganku dengan posisi meringkuk menyedihkan. Pakaian mahal yang selalu ia banggakan kini kusut masai, basah oleh keringat dingin dan air mata ketakutannya sendiri. Mata laki-laki itu cekung, pandangannya kosong menatap lantai. Sesekali bibirnya berkomat-kamit memohon ampun pada bayangan kosong yang masih menghantui sisa-sisa kewarasannya. Trauma akibat simulasi api semalam, ditambah dengan hantaman fakta bahwa seluruh kebohongannya telah terbongkar, benar-benar telah meremukkan mentalnya hingga tak bersisa. Di sudut lain ruangan, perempuan simpanannya itu duduk memeluk lutut sambil terus menangis terisak-isak. Riasan wajahnya yang semalam terlihat begitu menor dan menggoda kini luntur berantakan, menciptakan jejak hitam air mata di pipinya yang pucat. Ia sudah mencoba melarikan diri beberapa kali sejak subuh tadi. Namun pengawal-pengawal berbadan tegap yang dibawa oleh asisten pribadiku berdiri kokoh menjaga setiap akses keluar. Perempuan itu akhirnya menyadari bahwa ia tidak memiliki jalan keluar. Ia terjebak di sini, menunggu nasib buruk yang akan segera menjemputnya. Asisten pribadiku melangkah mendekat, sedikit membungkukkan badannya dengan sikap profesional yang sangat menenangkan. Bu, mata-mata kita di depan kompleks perumahan baru saja memberikan laporan. Rombongan keluarga besar suami ibu sudah memasuki gerbang utama kompleks. Mereka menggunakan 3 mobil dan diperkirakan akan tiba di halaman rumah ini dalam waktu kurang dari 5 menit. Semua persiapan teknis untuk presentasi bukti sudah saya selesaikan. Layar televisi utama sudah terhubung dengan laptop saya. Aku menganggukkan kepala perlahan, merasakan debaran jantungku yang berdetak dengan ritme yang sangat teratur. Rasa sakit di tulang rusukku yang retak dan lenganku yang patah akibat kecelakaan mobil kemarin sore seolah mati rasa, digantikan oleh gelombang adrenalin yang luar biasa besar. Kerja bagus. Pastikan pintu utama tidak dikunci. Biarkan mereka masuk seperti biasa, seolah-olah rumah ini siap menyambut kedatangan mereka. Dan ingat, biarkan aku yang mengambil kendali pembicaraan. Kau hanya perlu memutar bukti-buktinya saat aku memberikan isyarat. Tidak lama berselang, suara deru mesin mobil dan decit rem terdengar jelas dari arah halaman depan rumah. Disusul kemudian dengan suara bantingan pintu mobil yang ditutup berulang kali, serta celotehan riang dan tawa lepas yang sangat khas. Itu adalah suara keluarga besar suamiku. Selama 3 tahun pernikahan kami, setiap hari raya Idul Fitri, rumahku ini selalu dijadikan sebagai tempat berkumpul utama bagi keluarga mereka. Mereka selalu datang dengan tangan kosong, menuntut pelayanan kelas 1, dan menikmati segala fasilitas mewah di rumah ini tanpa pernah tahu bahwa akulah pemilik aslinya. Suamiku selalu menyombongkan diri bahwa rumah ini adalah hasil jerih payahnya sebagai seorang calon direktur utama, dan keluarganya menelan bualan itu mentah-mentah. Suara langkah kaki yang ramai terdengar menaiki anak tangga teras. Terdengar ketukan keras di pintu utama, diiringi oleh suara melengking yang sangat menyakitkan telinga. Itu adalah suara ibu mertuaku. Danu, buka pintunya. Nak, ini ibu dan rombongan paman bibimu sudah datang. Kenapa sepi sekali rumahmu ini?
istrimu yang malas itu belum bangun juga jam segini? Mana hidangannya? Ibu sudah lapar sekali setelah salat id tadi. Teriak ibu mertuaku dari balik pintu. Suaranya syarat akan keangkuhan dan rasa tidak suka yang tidak pernah ia sembunyikan dariku. Selama ini, ibu mertuaku selalu memperlakukanku layaknya seorang pembantu di rumahku sendiri. Ia selalu merendahkanku karena mengira aku hanyalah perempuan pengangguran yang beruntung bisa dinikahi oleh putranya yang ia anggap sangat sukses dan kaya raya. Ia selalu menuntut dibelikan perhiasan emas setiap bulan, dan suamiku selalu memenuhinya menggunakan uang hasil menggelapkan dana perusahaanku. Aku memberikan isyarat dengan lambaian tangan kecil. Asistenku melangkah maju dan memutar gagang pintu utama, membukanya lebar-lebar. Ibu mertuaku melangkah masuk dengan gaya angkuhnya yang khas, mengenakan gaun sutra berwarna mencolok dan perhiasan emas yang bergemerincing di kedua pergelangan tangannya. Di belakangnya, mengekor belasan anggota keluarga besar yang lain, paman, bibi, hingga sepupu-sepupu suamiku yang selalu bermuka dua. Senyum lebar di wajah ibu mertuaku seketika luntur, berganti dengan raut kebingungan yang sangat kentara saat ia melihat pemandangan di dalam ruang tamu. Langkah kaki rombongan keluarga besar itu terhenti serentak di ambang pintu. Mereka ternganga menatap kondisi ruang tamu yang jauh dari kata meriah. Alih-alih menemukan hidangan mewah dan ketupat lebaran di atas meja makan, mereka justru dihadapkan pada pemandangan yang sangat ganjil dan mencekam. Mereka melihat suamiku yang terkapar di lantai layaknya gelandangan yang kehilangan akal sehat. Mereka melihat seorang perempuan asing yang menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Dan yang paling mengejutkan mereka melihatku duduk dengan sangat anggun di atas sofa, mengenakan gaun merah marun yang sangat mewah, dengan tatapan mata yang setajam belati, dikelilingi oleh pria-pria berjas hitam berwajah sangar. Ya ampun, Danu, anakku sayang, ada apa denganmu? Jerit ibu mertuaku histeris. Ia berlari tergopoh-gopoh menghampiri suamiku yang masih meringkuk di lantai. Ia berusaha membangunkan putranya, mengguncang-guncang bahunya, namun suamiku hanya merespons dengan erangan pelan yang tidak jelas artinya. Ibu mertuaku kemudian menoleh ke arahku dengan wajah memerah karena marah. Matanya melotot tajam, urat lehernya menonjol. Heh, perempuan tidak berguna. Apa yang sudah kau lakukan pada anakku? Kenapa dia jadi seperti orang gila begini? Dan siapa orang-orang asing ini di rumah anakku? Berani-beraninya kau duduk santai di situ sementara suamimu terkapar di lantai. Dasar istri durhaka. Aku tidak menjawab makiannya. Aku membiarkan gema suaranya memantul di dinding ruang tamu, membiarkan seluruh anggota keluarganya yang masih berdiri mematung di dekat pintu mendengar setiap kata kasarnya. Aku perlahan bangkit berdiri dari sofa. Aku sengaja tidak menutupi gips di lengan kiriku, membiarkan mereka melihat bukti fisik dari penderitaanku. Aku melangkah dengan pelan dan berwibawa mendekati ibu mertuaku yang masih memangku kepala putranya di lantai. Selamat pagi, Ibu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang dan dingin, seolah aku sedang menyapa tamu bisnis yang tidak penting. Tapi sepertinya, tahun ini, kemaafan adalah satu-satunya hal yang tidak akan kalian dapatkan di rumah ini. Apa maksud ucapanmu itu? Jangan berbelit-belit. Jelaskan padaku apa yang terjadi pada Danu. Kau sengaja menyiksanya, kan? Aku akan laporkan kau ke polisi. Ancam ibu mertuaku dengan suara bergetar karena emosi yang meluap-luap. Saudara-saudaranya di belakang mulai ikut campur, saling berbisik dan melontarkan tatapan permusuhan ke arahku. Aku tertawa pelan, sebuah tawa kering yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Polisi? Tentu saja, Ibu. Polisi memang sudah dalam perjalanan kemari. Tapi mereka tidak datang untuk menangkapku. Mereka datang untuk menangkap putra kesayangan ibu ini. Menangkap Danu? Omong kosong apa ini? Anakku orang terpandang. Dia direktur perusahaan besar. Kau pasti gila. Bantah ibu mertuaku keras, menolak percaya pada ucapanku. Aku menatap lurus ke dalam mata ibu mertuaku, mengunci pandangannya agar ia tidak bisa menghindar dari kenyataan yang akan segera menghancurkannya. Buka mata dan telinga ibu baik-baik. Anak yang ibu banggakan ini bukan direktur.
Dia sudah dipecat dengan tidak hormat 6 bulan yang lalu karena menggelapkan uang perusahaanku. Ya, perusahaanku. Perusahaan tempatnya bekerja, mobil mewah yang ia kendarai, kartu kredit yang ia gunakan untuk membelikan ibu emas bertumpuk-tumpuk itu, dan rumah mewah tempat ibu berdiri saat ini, semuanya adalah milikku. Namaku yang tertera di seluruh surat kepemilikannya. Putra ibu hanyalah seorang benalu miskin yang menumpang hidup padaku selama bertahun-tahun. Keheningan yang sangat pekat dan mencekik seketika menyelimuti ruangan itu. Ucapan tegasku itu seperti sambaran petir di siang bolong bagi seluruh keluarga besar suamiku. Wajah ibu mertuaku seketika pucat pasi. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas, mencoba mencari kata-kata untuk membalas, namun tak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya. Kebenaran yang selama ini ditutupi dengan sangat rapi akhirnya meledak di depan wajah mereka. Kau pembohong. Kau pasti memanipulasi dokumennya. Teriak salah satu paman suamiku dari arah pintu, berusaha membela keponakannya meski suaranya terdengar ragu. Aku tidak menoleh ke arah paman itu. Pandanganku tetap terpaku pada ibu mertuaku. Aku menjentikan jariku ke udara. Buktikan padaku bahwa aku berbohong. Putar videonya. Layar televisi raksasa sebesar 80 inci yang menempel di dinding ruang tamu seketika menyala terang. Asistenku telah memutar sebuah rekaman video hasil interogasi dari bengkel mobil. Dalam video itu, terlihat jelas wajah seorang mekanik berseragam kotor yang sedang duduk ketakutan di depan meja interogasi. Suara mekanik itu menggema di seluruh penjuru ruangan. Saya dibayar oleh Pak Danu, ucap mekanik dalam video itu dengan suara gemetar. 2 hari yang lalu, beliau membawa mobil istrinya ke bengkel saya. Beliau memberi saya uang tunai 50 juta rupiah. Beliau menyuruh saya untuk memotong kabel rem mobil tersebut agar blong saat dikendarai dalam kecepatan tinggi. Beliau bilang, beliau ingin istrinya mati dalam kecelakaan malam takbiran, supaya beliau bisa mencairkan uang asuransi jiwa yang nilainya miliaran rupiah dan menguasai harta istrinya. Saya punya bukti transfer sisa pembayarannya dari rekening beliau. Video itu kemudian menampilkan rekaman CCTV hitam putih dari sudut bengkel, yang dengan sangat jelas memperlihatkan sosok suamiku sedang berbincang dengan mekanik tersebut, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal, lalu menunjuk-nunjuk ke arah bagian bawah mobilku yang sedang diangkat menggunakan mesin hidrolik. Bukti itu sangat telanjang, tidak bisa disangkal, dan mematikan. Tidak ada satupun anggota keluarga suamiku yang berani bersuara setelah video itu selesai diputar. Ruang tamu itu terasa seperti kuburan. Wajah ibu mertuaku berubah drastis dari marah menjadi ngeri yang luar biasa. Ia menatap layar televisi itu dengan nanar, lalu perlahan menundukkan pandangannya ke arah suamiku yang masih terbaring lemah di lantai. Fakta bahwa darah dagingnya sendiri adalah seorang perencana pembunuhan yang sangat keji membuat pertahanan mental wanita tua itu runtuh seketika. Dan bukan hanya itu kebusukan putramu, Ibu. Lanjutku tanpa memberikan mereka kesempatan untuk bernapas. Aku menunjuk ke arah perempuan yang sedari tadi menangis di sudut ruangan. Perkenalkan, itu Fiona. Perempuan simpanan yang selama ini dibiayai oleh putramu menggunakan uang pinjaman online. Putramu saat ini terlilit utang lebih dari 3 miliar rupiah kepada puluhan rentenir bodong. Dan tahukah ibu hal yang paling menjijikkan dari anakmu? Karena kecelakaan itu gagal membunuhku. Semalam ia datang ke rumah sakit membawakan rantang berisi daging busuk yang sudah dimantrai oleh dukun ilmu hitam. Ia mencoba menumbalkan nyawaku kepada iblis untuk melunasi utang-utang kotornya. Ibu mertuaku menjerit tertahan. Ia segera melepaskan pelukannya dari kepala suamiku seolah putranya itu adalah sebongkah bara api yang membakar tangannya. Ia merangkak mundur beberapa langkah dengan wajah dipenuhi rasa jijik yang luar biasa. Ilmu pesugihan adalah pantangan terbesar dalam tradisi keluarga mereka, dan mengetahui bahwa anaknya telah menggadaikan jiwanya pada ilmu hitam adalah aib yang tidak akan pernah bisa dihapus. Paman, bibi, dan sepupu-sepupu suamiku mulai berbisik-bisik ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan melangkah mundur keluar pintu teras, berusaha menjauhkan diri dari suamiku. Tepat pada saat kekacauan mental itu mencapai puncaknya, suara raungan sirene polisi memecah keheningan pagi. 2 mobil patroli polisi dengan lampu rotator yang berkedip menyilaukan memasuki halaman rumahku, berhenti dengan decitan rem yang tajam.
Beberapa petugas polisi berseragam lengkap segera turun dan melangkah cepat memasuki ruang tamu rumahku. "Selamat pagi. Kami dari kepolisian resor setempat. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Saudara Danu atas laporan dugaan percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana perusahaan, dan penipuan perbankan," ucap petugas polisi yang memimpin barisan, suaranya berat dan menggelegar penuh otoritas. Ia menatap berkeliling, lalu pandangannya jatuh pada suamiku yang terkapar di lantai. Dua orang petugas polisi bertubuh besar segera melangkah maju. Tanpa basa-basi, mereka menarik kedua lengan suamiku dengan kasar, memaksanya berdiri dari lantai. Terdengar bunyi klik logam yang dingin saat borgol besi dikunci kuat-kuat di kedua pergelangan tangan suamiku. Suamiku akhirnya tersadar sepenuhnya dari kondisi setengah gilanya saat merasakan dinginnya besi borgol itu. Ia meronta-ronta lemah, air matanya tumpah deras membasahi wajahnya yang kuyu. "Tidak. Tolong. Jangan bawa aku. Ibu. Tolong aku. Ibu. Aku tidak mau dipenjara. Sendang. Tolong cabut laporannya. Aku suamimu." Raung suamiku dengan suara yang sangat menyayat hati, memohon pertolongan ke segala arah layaknya pecundang sejati. Namun, tidak ada satupun yang bergerak menolongnya. Keluarganya membuang muka, terlalu malu dan takut untuk ikut campur. Ibu mertuaku menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya meratapi kehancuran nama baik keluarganya. Polisi menyeret suamiku keluar ruangan dengan paksa. Di saat yang bersamaan, dua petugas polisi wanita juga menghampiri Fiona, memintanya berdiri untuk dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan sebagai saksi dan terduga penadah barang hasil penggelapan. Perempuan itu hanya pasrah dan terus menunduk menyembunyikan wajahnya saat digiring melewati rombongan keluarga suamiku. Setelah suara sirene polisi menjauh dan hilang di ujung jalan, aku berbalik menghadap rombongan keluarga suamiku yang masih membeku di ruang tamu. Tatapanku sangat tajam, mengiris sisa-sisa kesombongan yang mungkin masih mereka miliki. "Pertunjukan sudah selesai. Kalian sudah melihat sendiri kebusukan pria yang selama ini kalian bangga-banggakan," ucapku dengan nada mengusir yang sangat jelas. "Mulai detik ini, aku memutuskan semua ikatan dengan keluarga ini. Jangan pernah berani menginjakkan kaki kotor kalian di rumahku atau di tanah perusahaanku lagi. Jika aku melihat ada satu saja wajah kalian di sekitar kehidupanku, aku pastikan pengacaraku akan menuntut pengembalian setiap sen uang hasil korupsi suamiku yang sudah kalian nikmati." Aku menunjuk ke arah pintu utama yang terbuka lebar. "Sekarang, keluar dari rumahku." Ibu mertuaku masih terisak, namun ia tahu bahwa ia tidak memiliki hak apapun di sini. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk dalam-dalam menahan rasa malu yang tak terhingga, ia dipapah oleh saudara-saudaranya melangkah keluar dari rumahku. Satu persatu dari mereka pergi dengan tergesa-gesa, masuk ke dalam mobil mereka, dan melaju pergi meninggalkan halaman rumahku dalam diam. Ruang tamu itu akhirnya kembali sepi. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi benalu, tidak ada lagi kebohongan. Aku berdiri di tengah ruangan mewahku, merasakan beban seberat gunung yang selama 3 tahun ini menghimpit dadaku perlahan-lahan terangkat dan sirna. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna di pagi kemenangan ini. 1 tahun telah berlalu sejak malam takbiran yang mengubah seluruh lintasan hidupku. Musim telah berganti, hujan telah membasuh luka-luka lama, dan matahari menyinari jalan baru yang aku rintis di atas puing-puing pengkhianatan masa lalu. Aku berdiri di balik dinding kaca raksasa di ruang kerja CEO di lantai paling atas gedung holding company milikku. Pandanganku menyapu luasnya pemandangan kota metropolis yang terhampar di bawah sana, sibuk dan tak pernah tertidur. Secangkir kopi hitam dengan aroma yang kuat mengepulkan asap tipis di tanganku, menghangatkan telapak tanganku yang kini tak lagi digips. Secara fisik, aku telah sembuh total. Tulang rusukku yang dulu retak telah kembali menyatu kokoh, dan tanganku bisa bergerak leluasa tanpa rasa ngilu. Namun lebih dari itu, penyembuhan sejati terjadi di dalam jiwaku. Luka pengkhianatan yang dulu nyaris membunuhku telah bertransformasi menjadi baja yang menempa mentalku menjadi sosok perempuan pemimpin yang jauh lebih kuat, tak tersentuh, dan mandiri. Aku tidak lagi perlu menyembunyikan siapa diriku sebenarnya demi seorang pria picik. Ketukan pelan di pintu kayu jati mengalihkan perhatianku dari pemandangan kota. Pintu terbuka,
Dan asisten kepercayaanku melangkah masuk membawa sebuah map tebal berisi laporan bulanan perusahaan. Selamat pagi, Bu. Laporan keuangan kuartal ini menunjukkan peningkatan laba bersih sebesar 20% sejak restrukturisasi yang Ibu pimpin bulan lalu. Semua cabang perusahaan berjalan sangat stabil tanpa ada kebocoran dana sedikit pun. Lapornya dengan senyum profesional yang penuh kebanggaan. Ia meletakkan map itu di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni. Kerja bagus. Bagikan bonus tambahan untuk semua manajer divisi bulan ini. Mereka layak mendapatkannya. Balasku seraya berjalan kembali menuju kursi kebesaranku, menyesap kopi hitamku perlahan. Lalu, apakah ada berita lain yang perlu aku ketahui hari ini? Berita di luar urusan bisnis kita. Asistenku memahami arah pertanyaanku. Meskipun aku telah membuang jauh-jauh masa lalu itu dari kehidupanku sehari-hari, aku tetap meminta asistenku untuk memantau kehidupan orang-orang yang pernah mencoba menghancurkanku, sekadar untuk memastikan bahwa hukum karma berjalan sebagaimana mestinya tanpa campur tanganku lagi. Asistenku menutup map keuangan itu, melipat tangannya di depan dada, dan raut wajahnya berubah menjadi sedikit lebih serius. Sesuai instruksi Ibu, tim kami terus melakukan pemantauan pasif. Hukum tabur tuai telah bekerja dengan sangat keras pada mereka, Bu. Sangat keras hingga nyaris tragis, mulainya dengan nada pelan. Kita mulai dari perempuan itu. Fiona. Mendengar nama perempuan yang dulu dengan sombongnya memakai pakaian tidurku dan merencanakan liburan keliling Eropa menggunakan hartaku itu, aku hanya mengangkat sebelah alis. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya rasa penasaran yang dingin. Setelah seluruh aset hasil kejahatannya disita oleh pihak bank dan kepolisian tahun lalu, hidup Fiona hancur lebur. Asistenku mulai menjelaskan secara merinci. Dia kehilangan apartemen mewahnya dalam semalam. Namanya masuk dalam daftar hitam perbankan, dan skandal perselingkuhannya dengan terpidana kasus percobaan pembunuhan viral di kalangan relasinya, membuat tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Teman-teman sosialitanya meninggalkannya begitu saja. Asistenku menyodorkan sebuah lembar cetak foto ke atas mejaku. Foto itu diambil secara sembunyi-sembunyi dari jarak jauh. Aku menatap foto itu dan nyaris tidak mengenali sosok perempuan di dalamnya. Perempuan di foto itu mengenakan daster kusam yang sudah memudar warnanya. Rambutnya lepek dan diikat asal-asalan. Wajahnya tampak sangat tua, kuyu, dan gosong terbakar matahari. Ia sedang duduk berjongkok di bagian belakang sebuah warung tenda pinggir jalan yang kumuh, dikelilingi oleh tumpukan piring kotor yang menggunung dan baskom berisi air cucian yang berminyak dan keruh. Sekarang, dia bekerja serabutan sebagai pencuci piring paruh waktu di sebuah warung pecel lele di pinggiran kota. Lanjut asistenku. Pemilik warung sering memakinya di depan pelanggan karena dia sering mengeluh sakit punggung dan bekerja lambat. Tangannya yang dulu selalu dihiasi perhiasan emas hasil curian kini kasar, pecah-pecah, dan melepuh akibat sabun cuci murahan dan air panas setiap hari. Dia tinggal di sebuah kamar kos berukuran 2x3 meter yang atapnya bocor saat hujan. Kesombongannya telah dibayar lunas dengan kemiskinan yang sangat menghinakan. Aku memandangi foto itu selama beberapa detik, lalu menggesernya ke pinggir meja. Tidak ada simpati di hatiku. Ia mencintai kemewahan palsu, dan kini takdir memaksanya memeluk realitas kotor yang sangat nyata. Bagaimana dengan keluarga besar itu? Terutama ibunya? Tanyaku, mengambil kembali cangkir kopiku. Keluarga besarnya tidak kalah hancur, Bu. Jawab asistenku dengan nada datar yang mencerminkan fakta objektif. Setelah ibu mengusir mereka hari itu, utang pinjaman online yang mencapai 3 miliar rupiah itu sepenuhnya jatuh ke pundak keluarga tersebut. Karena suami ibu sudah dipenjara dan tidak memiliki aset sepeser pun. Para penagih utang bayaran yang brutal tidak henti-hentinya meneror rumah ibu mertua ibu setiap hari. Mereka melempari rumahnya dengan kotoran binatang, mencoret-coret dinding rumah dengan cat merah bertuliskan kata-kata kasar, dan meneror lewat telepon setiap jam. Aku bisa membayangkan betapa mengerikannya hidup dalam teror seperti itu. Hukum rimba para rentenir online tidak pernah mengenal kata kasihan. Apalagi untuk utang yang jumlahnya fantastis. Untuk menghindari ancaman pembunuhan dari para penagih utang, ibu mertua ibu akhirnya terpaksa menjual murah rumah masa kecil suaminya yang sangat ia banggakan itu. Asistenku memberikan pukulan fakta berikutnya.
Namun uang hasil penjualan rumah tua itu bahkan tidak cukup untuk menutup setengah dari total bunga pinjaman yang terus membengkak. Seluruh perhiasan emas yang selalu ia pamerkan di setiap acara keluarga, yang dibeli dari uang ibu, habis disita paksa oleh rentenir. Saudara-saudaranya yang dulu sering menumpang makan, kini memutus hubungan dengannya karena takut ikut tertagih utang. Sekarang, ibu mertua ibu tinggal berpindah-pindah dari satu kontrakan kumuh ke kontrakan lain di gang sempit yang tidak bisa dilewati mobil. Bersembunyi seperti buronan, hidup dalam ketakutan dan rasa malu yang permanen karena digunjingkan oleh tetangga sekitarnya. Aku menghembuskan napas panjang. Wanita tua itu selalu merasa dirinya memiliki derajat yang lebih tinggi dariku. Ia selalu mendambakan penghormatan dari orang lain melalui perhiasan emas dan jabatan palsu anaknya. Kini, takdir telah menelanjangi semua kebohongannya, merampas semua kehormatannya, dan membiarkannya hidup dalam ketakutan layaknya tikus got yang bersembunyi di sudut gelap. Laporan terakhir. Asistenku terdiam sejenak, suaranya sedikit merendah, menyadari betapa kelamnya fakta yang akan ia sampaikan berikutnya. Tentang mantan suami ibu, Danu. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menautkan jemariku di atas meja. Inilah puncak dari seluruh rangkaian pembalasan dendam ini. Laki-laki yang mencoba mencabut nyawaku demi keserakahannya sendiri.